Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Asqiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Yang minggu yang lalu kita sudah bicara tentang yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Sekarang kita masuk ke kitab Azkaril Haji, yaitu bab atau kitab mengenai doa-doa atau zikir-zikir yang kita baca pada waktu melaksanakan haji atau pada waktu kita saat akan melaksanakan haji. Sini mengatakan bab azkaril haji. I'lam anna azkaral haji wa da'awatihi katsiratun la tanhasiru walakin nushiru ilal muhimmi min maqasidiha wal adhkarul lati fiha ala darbaini adhkarun fi safarihi wa adhkarun fi nafsil hajji. Wa amma allati fi safarihi wa nuakhiruha linadhkuraha fi adhkaris safari insyaallah ta'ala. Wa amma allati fi nafsil hajji wa nadhkuruha ala tartibi amalil hajji insyaallah ta'ala. Wa'adhifu al-adillata wal ahaditha fi adhkariha khawfan min tulil kitabi wa husulis sa'amati ala mutali'ihi fa inna hadzal baba tawilun jiddan walihadza asluku fihi al-ikhtisara insyaallah ta'ala. Di Imam Nawawi melanjutkan pembahasannya tentang haji, dikatakan babu azkaril haji, bab yang menjelaskan doa-doa atau zikir-zikir haji pada saat melaksanakan ibadah haji. I'lam anna azkaral haji wa da'awatihi katsiratun la tanhasiru. Imam Nawawi mengatakan, i'lam, ketahui, anna azkaral haji, bahwa azkaral haji, zikir-zikir haji, wa da'awatihi, dan doa-doanya, katsiratul la tanhasiru, banyak sekali yang tidak bisa diringkaskan. Katsiratun la tanhasiru, banyak sekali tidak bisa diringkaskan. Artinya tidak bisa disebutkan semuanya. Walakin nusyiru ilal muhimmi, akan tetapi kita akan menunjukkan pada yang penting saja, mimma qasidiha, dari tujuannya, dari maksudnya. Jadi Imam Nawawi mengatakan bahwa yang berhubungan dengan zikir doa haji itu tidak mungkin kita sebutkan semuanya di sini, karena banyak sekali. Oleh sebabnya itu dia akan menyebutkan yang penting-penting saja. Wal azkarul lati fiha ala darbaini, zikir-zikir yang berhubungan dengan haji atau yang terdapat dalam haji itu ala darbaini, ada dua macam. Ingat ini yang siswa, darbaini itu darbaini atau darbani, jangan hanya mengartikan darbu pukulan.
Darbun bisa berarti macam. Darbaini dua macam. Dulu pernah kita tes yang penghulu-penghulu di selatan ini, di situ mengatakan yang kita teskan itu buku fikih, buku Fathul Mu'in. Di situ mengatakan at-talaqu darbani. Diartikan at-talaqu darbani, talak itu ada dua pukulan. Jadi dia hanya tanya artinya darbun hanya pukulan, pada darbani ada artinya berarti macam. Jadi katakan at-talaqu darbani, talak itu ada dua pukulan. Jadi di sini ala darbaini ada dua macam, ala nau'aini. Sama dengan ala nau'aini, dua macam. Azkarun fi safarihi, ada doa-doa atau zikir-zikir dibaca pada saat kita musafir. Nah, kadang musafir menuju ke tanah suci atau doa. Untuk dalam perjalanan dalam melaksanakan ibadah haji itu ada doa-doa. Wazkar fi nafsil haji, dan ada doa-doa yang dibaca pada saat melaksanakannya haji. Fi nafsil haji, pada saat melaksanakannya haji. Itu yang berhubungan dengan haji. Yang tidak sah, ada di antaranya yang tidak sah kalau tidak dibaca, ada menjadi rukun. Fa ammal lati fi safarihi, adapun doa-doa yang dibaca pada saat melaksanakan perjalanan menuju haji, fa nuakhiruha, Imam Nawawi mengatakan kita akan takhirkan, artinya tidak akan disebutkan dalam bab ini, akan disebutkan nanti dalam bab khusus. Linadhkuraha fi azkaris safari, kita akan sebutkan dalam doa-doa perjalanan, doa-doa safar insyaallah taala. Jadi Imam Nawawi membagi doa-doa yang dibaca kalau kita melaksanakan ibadah haji. Ada yang dibaca pada saat bepergian dan ada yang dibaca pada saat melaksanakan ibadah haji. Tapi dia mengatakan yang doa-doa dibaca pada saat bepergian tidak akan sebutkan di sini, ada bab khusus nanti akan menyebutkan. Wa amal lati fi nafsil haji, adapun doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca pada saat melaksanakan haji, wa nadhkuruha ala tartibi amalil haji, kita akan sebutkan. Wanadhkuruha, kita akan sebutkan ala tartibi amal haji, sesuai tertib amalan haji. Jadi nanti akan sebutkan mulai dari mau melaksanakan haji, apakah dia haji atau umrah. Misalnya mulai dari mandi, kemudian wudu, kemudian salat 2 rakaat, kemudian ihram dan selanjutnya. Itu nanti akan sebutkan doa-doa secara tertib sesuai dengan pengamalan haji atau umrah. Wa ahzifu al-adillata, dia mengatakan wa ahzifu al-adillah, saya akan membuang, artinya akan menyebutkan. Wa ahzifu, saya akan buang al-adillata, dalil-dalil wa hadisa, dan hadis-hadis fi aksariha, pada umumnya. Dia mengatakan pada umumnya dalil-dalilnya dan hadis-hadisnya saya buang, tidak menyebutkan, langsung saja menyebutkan doanya, tidak menyebutkan hadis yang menyebutkan doa itu. Kenapa? Dia mengatakan khaufan min tulil kitabi, khaufan, khawatir terlalu panjang bukunya. Jadi khawatir dari panjang bukunya atau kitabnya, bab yang membahas haji itu. Wa husulis sa'amati ala mutali, dan terjadinya sa'ama. Sa'ama itu yang maksud sa'ama bosan. Dalam bahasa Arab sa'ama, as-sa'mu bosan. Wa husulis sa'amati ala mutali, dan khawatir terjadi bosan, kebosanan bagi orang mutalihi yang membacanya.
Jadi dia menghindari terlalu banyak menyebutkan dalilnya dan hadis-hadis yang menyebutkan. Dia tidak menyebutkan semuanya, banyak dia buang karena nanti khawatir orang yang membacanya akan bosan. Fa inna hadzal baba tawilun jiddan, dia mengatakan karena bab ini tawilun jiddan, panjang kalau mau sebutkan semuanya. Fa lihadza, oleh sebabnya itu asluku fihi al-ikhtisara, saya menempuh al-ikhtisara secara ringkas, meringkaskan. Saya menempuh dalam pembahasan doa-doa fihi, doa-doa itu al-ikhtisara, yaitu meringkas secara ringkas insyaallah taala. Jadi dia akan meringkas karena kalau mau sebutkan panjang sekali. Kalau panjang sekali nanti bukunya harus panjang besar sekali dan orang bisa bosan membacanya. Kemudian dia melanjutkan fa awwalu dzalika, ya, dia sudah mau sebutkan doa-doa zikir secara tertib sesuai dengan tertibnya pelaksanaan haji dan umrah. Fa awwalu dzalika, adapun yang pertama-tama dari itu, yang pertama-tama dilakukan ini juga yang bagi orang yang ada rencananya mau naik haji tahun ini karena sudah terbuka. Insyaallah tahun ini sudah terbuka untuk umrah dan untuk haji. Sudah dibuka. Idza arada al-ihrama, pertama doa yang dibaca atau apa-apa yang kita lakukan, pertama idza arada al-ihrama, kalau orang itu mau ihram, iktasala, dia mandi, tidak wajib. Kalau tidak junub, iktasala, dia mandi sunat atau mandi ihram. Wa tawaddaa, kemudian wudu. Wa labisa idzarahu wa ridaahu, kemudian sudah mandi, sudah tak wudu, memakai idzarahu wa ridaahu. Yang dimaksud ini idzarahu wa ridaahu, yaitu pakaian ihram yang bagian bawah itu, pakaian yang dipakai bawah itu izar namanya, sarung. Yang di atas, bagian di atas yang dipakai melipat, yaitu ridaa. Ridaa, kurang tahu apa yang bahasa Indonesianya itu, kalau bahasa Bugisnya biasa diartikan ridaa itu pakambangnya. Jadi bagian atas itu yang dililit itu, yang di atas. Jadi sudah mandi, wudu, membaca, kemudian memakai pakaian ihramnya. Waqad qaddamna ma yaquluhu al-mutawaddi wal mughtasilu. Imam Nawawi mengatakan, kami sudah menyebutkan terdahulu apa-apa yang dibaca bagi orang yang wudu dan bagi orang yang mandi. Jadi tidak menyebutkan lagi di sini. Saya kira ada apa yang dibaca kalau kita mau wudu, kemudian apa yang dibaca suatu mau kita mau kumur-kumur atau mau istinsyaq, Allahumma arihni raihatal jannah, kemudian mau mencuci muka, Allah bayyidni, Allah bayyid wajhi kama bayyata, dan seterusnya. Apa yang dibaca pada waktu cuci tangan kanan dan seterusnya sampai selesai mencuci kaki apa dibaca. Sebaiknya dibaca semuanya itu. Wal mughtasili, begitu juga orang yang mandi, apa yang dibaca. Jadi Imam Nawawi tidak menyebutkan di sini. Wa ma yaqulu idza labisa sauba, dan apa-apa yang dibaca kalau dia akan memakai pakaiannya, pakaian ihramnya. Thumma yusalli rakataini, kemudian salat 2 rakaat. Yang sudah haji sudah biasa ini. Thumma yusalli rakataini, kemudian salat 2 rakaat. Wa taqaddamat azkaru as-salati, juga dikatakan sudah terdahulu disebutkan, jelaskan doa-doa salat. Kira-kira sudah tahu semuanya doa-doa salat.
dan setiap saat kita lakukan. Itu juga dilakukan atau doa-doa yang dibaca saat kita mau umrah atau mau haji. Kemudian salat 2 rakaatnya itu wa yustahabbu ay yaqra'a fi raka'atil ula ba'dal Fatihati qul ya ayyuhal kafirun. Wa yustahabbu dianjurkan atau disunnatkan ay yaqra'a fi raka'atil ula membaca pada rakaat pertama ba'dal Fatihah sesudah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Jadi Fatihah kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyati dan pada rakaat kedua sesudah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Dibaca. Ini yang katakan wa yustahabbu, boleh yang lain. Boleh, tapi kita terutama kita kalau rombongan harus hati-hati, jangan terlalu panjang. Ini hanya dianjurkan qul ayyuhal kafirun. Bisa surah-surah yang lain, tapi kita harus hati-hati. Nanti kita ambil surah yang panjang ketinggalan. Oleh sebab itu qul ya ayyuhal kafirun agak pendek-pendek dan qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Kemudian fa idza faraga minas salati, kemudian kalau sudah selesai salat istahabba ayyada'u bima syaa, dianjurkan berdoa apa yang dia mau. Ya, doa-doa tidak diharuskan bahwa ini harus dibaca. Seluruh yang kita maui bisa berdoa di situ. Wa taqaddama dzikru jumalin minad da'awati wal adhkari. Imam Nawawi mengatakan surat terdahulu sudah disebutkan, wataqaddama dzikru surat terdahulu disebutkan jumalin minad da'awati, beberapa doa, wal adhkari dan zikir-zikir khalfas salati sesudah salat. Jadi dia menyebutkan lagi karena dia sudah menjelaskan pada bab-bab yang terdahulu. Tinggal mengatakan lihat saja kembali situ. Kemudian fa idza arada al-ihrama, kemudian sudah salat 2 rakaat, sudah baca doa-doa salat, kemudian sudah mau masuk ihram. Fa idza arada al-ihrama nawahu biqalbihi. Kalau dia mau ihram, nawahu biqalbihi, berniat dengan hatinya, dalam hatinya. Ini biasanya orang yang mau umrah, yang mau haji, biasanya ini ada kadang-kadang dia lupa. Ya, kita sudah pakai pakaian ihram, biasanya masih pakai pakaian dalam bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak ada masalah. Kalau bagi perempuan pakailah pakaian biasa. Tapi ini yang laki-laki harus menanggalkan semuanya, seluruh pakaian yang bentuk pakaian, misalnya baju yang dikatakan yang sudah dijahit, maksudnya yang sudah berbentuk pakaian, baik pakaian dalam mau pakaian luar. Karena kadang-kadang di laki-laki itu sudah mandi masih pakai celana dalamnya. Biasa sudah mandi, sudah salat ihram, masih ada pakaian dalamnya. Tidak boleh. Pada waktu salat boleh pakai pakaian dalamnya, tapi setelah waktu niat sebelum niat harus dikeluarkan semuanya. Karena kalau dia berniat masih ada pakaian dalamnya, itu tidak sah. Ini biasanya jamaah-jamaah kita biasa lupa. Saya kalau biasa menjadi pembimbing jamaah haji, saya biasa tegur. Dia sudah salat ihram, berarti sudah niat. Kita mau jalan, Pak masih pakai topinya, nggak bisa. Atau pakai sepatu, nggak bisa. Harus pakai sandal dan topi harus ditanggalkan, harus dibuka semuanya. Karena kalau sudah ihram haji atau umrah tidak boleh lagi pakai seperti sepatu, topi. Biasanya ini jamaah-jamaah kita kadang-kadang dia masih lupa, atau kadang-kadang dia tidak tahu bahwa tidak boleh pakai topi lagi.
Biasa sudah ihram biasanya kita sudah sampai di Mekah. Kita dari Madinah sampai di Mekah, sampai di hotel. Kalau kita sampai di Mekah biasanya langsung dulu ke hotel untuk makan. Soalnya nanti kau tawaf. Ya, dia makan pakai sepatu. Begitu. Pakai sepatunya enggak boleh pakai sepatu. Atau pakai topi. Kan biasanya di kampungnya kalau makan mesti pakai topi. Kadang kita di kampung biasanya walaupun tidak pakai baju, kalau pakai topi kalau makan. Karena kebiasaannya begitu, ya, pergi makan pakai topi, enggak boleh. Itu semuanya melanggar daripada pakaian ihram. Jadi kalau sudah salat, sudah baca doa-doa salat, kemudian mau ihramnya kemudian niat nawahu bi qalbi, maka dia berniat dalam hatinya. Wa yustahab wa yusta'ida bi lisani qalbahu, dan dianjurkan disunatkan membantu hatinya dengan membaca niatnya itu dengan lidahnya, artinya melafadzkan. Yang penting niat dalam hati, karena kalau kita berniat bukan dalam hati tidak sah, ya, cukup. Tapi boleh kita melafadzkan, tapi tetap niat kita dalam hati. Yaitu fayaqulu, dia membaca nawaitul hajja. Kalau dia haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini melafadzkan. Tapi tidak cukup hanya mengatakan nawaitul hajja wa ahramtu lillahi ta'ala tanpa ada dalam hatinya, berniat dalam hatinya. Mesti ya kita lebih baik dalam hati saja dari membaca ini. Karena niat itu syaratnya harus dalam hati. Tapi boleh juga nawaitul hajja wa ahramtu lillahi ta'ala. Kalau umrah nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi nawaitul hajja, saya sengaja untuk melakukan ibadah haji, wa haramtu bihi, dan saya mengharamkan selain daripada itu. Tak bisa lagi. Kadang-kadang juga ini orang kalau sudah pakai ihram kadang-kadang tidak sadar, cabut bulu-bulunya, cabut rambutnya, apanya. Biasanya bulu hidungnya cabut, enggak boleh. Harus ditahan semuanya. Oleh sebabnya itu, ya, ini kadang-kadang juga ini biasa saya melihat bahwa ada jamaah-jamaah yang datang masih 20 hari, masih 1 bulan, mau hajinya, mau wukufnya, dia ambil haji apa namanya haji apa namanya haji ifrad, ya. Kan ada 3 macam. Haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran. Karena ini mengatakan haji ifrad itu afdal. Betul haji ifrad afdal, tapi kalau 1 bulan itu kira-kira bisa kita tidak melakukan beberapa pelanggaran. Karena 1 rambut saja keluar harus ada tandanya. Jadi kalau saya biasanya mengatakan, kalau kita lihat, kalau kita pergi haji, kita lihat waktunya. Kalau masih lama waktunya, lebih pakai saja haji tamattu. Pakai saja tamattu. Yang kita terlalu mengatakan abdalnya, tapi banyak sekali pelanggaran sehingga hilang abdalnya. Jadi kita tamattu, ya, ambil umrah saja dulu. Sudah itu baru sudah umrah, karena umrah itu gampang sekali, mudah sekali, tidak sama dengan haji, harus ada wukuf. Kalau umrah kita sudah sampai di Mekah, ya, langsung tawaf, sudah tawaf selesai, kita bisa ganti pakaian. Dan bahkan sesudah itu menunggu misalnya 1 bulan atau 2 minggu, bisa kita berkali-kali melaksanakan umrah, daripada kita yang haji ifrad lama sekali. Nah, itu yang perlu kita lihat. Kecuali kalau misalnya tinggal 1 minggu, okelah. Bahkan biasa 1 minggu itu masih lama, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang bisa kita lakukan. Yang biasa kita lakukan, kita haji ifrad itu, kalau hari itu langsung besoknya
langsung ke Arafah. Langsung ke Arafah itu biasanya baru kita ambil haji ifrad, karena itu hanya paling lama 2 hari atau 3 hari saja kalau haji ifrad, kalau menjelang wukuf baru kita. Taib. Jadi harus berniat nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau umrah tentunya mengatakan nawaitul umrata wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian membaca talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang dibaca. Labbaika Allahumma labbaik. Yang namanya talbiyah. Ya. Bagi kita yang tidak pergi haji, ya, dianjurkan pada malam wukufnya itu kita juga mengulang-ulang di sini. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Untuk kita berniat mudah-mudahan juga kita mendapat panggilan dari Allah SWT untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi itu pada malam wukufnya, malam ke-9. Kita juga dianjurkan labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini biasanya jamaah-jamaah kita kadang-kadang kalau sudah sampai di sana yang banyak ceritanya. Sudah menuju Mekah, kita dalam keadaan pakaian ihram, yang banyak ceritanya. Nah, pada itu dianjurkan labbaik Allah, perbanyak kapan saja dan di mana saja. Tidak mesti ada wudu. Yang penting kita sudah ihram, sudah niat untuk melaksanakan ihram atau umrah, maka itu harus diperbanyak. Labbaik Allahumma labbaik. Namanya tarbiyah. Wal wajibu, yang wajib, niatul qalbi, niat dalam hati. Termasuk rukunnya haji dan rukunnya umrah. Harus kita niat, kalau tidak berniat tidak sah. Walladhu sunnah, dan melafadzkan sunnah hukumnya. Yang penting kita perhatikan niat dalam hati, yang mengucapkan nawaitul hajja wa haramtu billahi ta'ala dalam keadaan melafadzkan, itu sunnat hukumnya. Yang penting bagaimana hatinya. Ini mengatakan wal wajibu, yang wajib, karena kalau tidak melaksanakan niatnya dalam hati tidak sah. Niatul qalbi, niat dalam hati. Wal labdu sunnah, melafadzkan sunnat hukumnya. Kalau tidak mengatakan nawaitul hajja wa haramtu lillahi ta'ala atau nawaitul umrata wa haramtu lillahi ta'ala, dengan melafadzkan cukup di hatinya saja, itu sudah cukup, tidak ada masalah. Tapi lebih afdal kalau kita mengucapkan. Walau iktasara 'alal qalbi ajzahu. Ini mengatakan walau iktasara 'alal qalbi, kalau dia iktasara, memendekkan atau meringkaskan niatnya, alal qalbi, hanya dalam hati saja, tidak mengucapkan dalam mulutnya, tidak membaca itu nawaitul hajja wa haramtu lillahi ta'ala, tidak mengeluarkan, atau nawaitul umrata wa haramtu lillahi ta'ala, tidak mengucapkan, ajza'ahu, cukup, sudah sah. Tetapi walau iktasara alal lisani, akan tetapi kalau dia mencukupkan alal lisani, hanya pada lidahnya saja, artinya mengucapkan saja, bukan dalam hatinya, lam yajzih, tidak cukup, tidak sah. Itu harus hati-hati kita dalam melaksanakan. Sebab kita sudah mengeluarkan biaya banyak, lantas haji kita tidak sah, harus kita perbaiki. Tapi kalau sah semuanya kita laksanakan, yang kita bayar itu, yang naik haji itu murah sekali. Walaupun berapa banyaknya dibayar, itu sebenarnya murah sekali. Kenapa? Karena Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu illal jannah, laisa jazaa' illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Andai kata barangkali ada sekarang, sekiranya misalnya diumpamakan, tapi ini tak mungkin lagi. Sekiranya ada Rasulullah SAW menjamin kita masuk surga, saya kira semua kita punya, yang kita miliki kita serahkan semuanya. Jadi yang kita bayar itu jangan kita terlalu memikirkan mahalnya, apanya. Yang kita pikirkan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau haji kita
mabrur, diterima oleh Allah, kita memenuhi seluruh syarat-syaratnya, kemudian kita jaga, insyaallah laisa lahu jazaa'un illa jannah, tiada balasannya kecuali surga. Jadi berapa banyak yang kita bayar sebenarnya itu murah kalau dibandingkan. Taib. Kalau Imam Abul Fatah Sulaimin bin Ibn Ayyub Ar-Razi, "Lau qala ya'ni ba'da hadza Allahumma laka uhrimu nafsi." Ini Allahumma inni uharrimu nafsi wa sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami kana hasanan. Al-Imam Abul Fath Sulaim bin Ayyub Ar-Razi, laukala dia mengatakan laukala, kalau dia membaca yani ba'da hadza, yani artinya sesudah berniat, jadi sesudah mengatakan nawaitul hajja wa haramtu billahi taala, atau nawaitul umrata wa haramtu billahi taala, kemudian labbaika Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk. Ini kalau sudah membaca ini sudah cukup, tapi bagus lagi kalau menambahkan. Ini yang dikatakan oleh Sulaim Ar-Razi, mengatakan laukala, kalau dia membaca yakni ba'da, maksudnya sesudah baca ini tadi, niatnya sudah talbiyah, apa yang dibaca? Allahumma laka uharrimu nafsi wa sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami, biasanya disambung minan nar. Itu Allahumma laka uharrimu nafsi, ya Allah, kepada kamu saya mengharamkan diriku, mengihramkan diriku, artinya mengharamkan lagi untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Wa sya'ri, rambutku, wa bashari, kulitku, wa lahmi, dagingku, wa dami, dan darahku. Kana hasanah, itu lebih bagus lagi, menambahkan doa itu. Jadi sudah talbiyah, kita tambah lagi Allahumma laka uharrimu nafsi wa sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami. Masih ada lagi kalau kita masih mau tambah. Kana hasanah, itu lebih bagus. Wa qala ghairu, ada yang lainnya berpendapat, yaqulu aidan, juga mengatakan kalau dia niat, ya, kalau dia berniat ada di samping itu tadi di atas, nawaitul hajjah atau nawaitul umrata wa haramtu lillahi ta'ala, ada juga niat yang lain. Ada ulama yang berpendapat niatnya yaitu Allahumma inni nawaitul hajja fa'inni alaihi wa taqabbalhu minni. Jadi ada memberikan, semuanya intinya sama, mengatakan Allahumma inni nawaitul hajja fa'inni alaihi wa taqabbalhu minni. Jadi tidak mengatakan nawaitul hajja wa alhamdulillahi ta'ala, tapi agak panjang sedikit dari yang itu, mengatakan Allahumma inni nawaitul hajja. Nah, kalau umrah Allahumma inni nawaitul umrata fa'inni alaihi wa taqabbalhu minni. Ya Allah, saya berniat untuk melakukan haji, wa taqabbalhu fa'inni alaihi, bantulah, tolonglah saya ya Allah untuk melakukan haji atau umrah, wa taqabbalhu minni, dan terimalah. Jadi bukan saja nawaitul hajjah, tapi dia menyerahkan, dan mudah-mudahan bisa dibantu, bisa ditolong oleh Allah dalam pelaksanaan haji atau umrah, dan dia meminta supaya terima. Wa yulabbi, kemudian talbiyah, baca talbiyah. Ya, sudah berniat, bukan nawaitul hajjah wa haramtu bihi, tapi dibaca Allahumma inni nawaitul hajja fa'inni alaihi wa taqabbalhu minni. Saya kira jamaah yang berniat tahun ini mau haji, mudah-mudahan bisa mulai dari sekarang siap-siap.
Wa yulabbi, kemudian dia bertalbiyah, fa yaqulu, membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadhihi talbiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma labbaik, ya Allah saya datang menjawab panggilanmu. Karena orang Arab itu kalau dipanggil ya Muhammad, maka labbaika. Jadi kita datang ke tanah suci itu menjawab panggilan Allah. Biasa kita mengatakan belum datang panggilan Allah. Mudah-mudahan datang panggilan Allah. Labbaika ya Allah saya datang menjawab panggilanmu. Labbaika ya Allah saya menjawab panggilan. La syarika laka labbaik, tiada ada kongsi, tiada ada syirik kongsi bagimu. Labbaika saya datang untuk menjawab panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, segala nikmat, laka bagimu ya Allah, wal mulk, dan kekuasaan, la syarika, tidak ada kongsi bagimu ya Allah. Ini kita datang, doa itu pengakuan sebagai hamba. Hadhihi talbiyatu Rasulullah SAW, inilah talbiyahnya Rasulullah, inilah Rasulullah yang dibaca. Rasulullah kalau bertalbiyah. Wa yustahabu ayyakula fi awwali talbiyatin yulabbiha, dan dianjurkan membaca pada awal talbiyah yang dia baca talbiyahnya itu. Jadi kalau sudah berniat, sudah talbiyah atau dia mau talbiyah, dia baca labbaika Allahumma bihajjatin, labbaika Allahumma bihajjatin. Ada yang biasa Allahumma labbaika hajjatan, in kana ahrama bihajjatin, kalau dia ihram karena haji, untuk melaksanakan ibadah haji, maka Allahumma labbaika Allahumma bihajjatin. Biasanya tidak ada binya. Allahumma labbaika Allahumma hajjatan, kalau dia mau haji. Kemudian au labbaika bi umratin in kana harama biha, atau dia mengatakan labbaika bi umratin, baca Allah labbaika bi umratin kalau dia mau melaksanakan umrah. Wala yu'idu dzikral haji wal umrati fima yati ba'da dzalika min at-talbiyati 'ala al-madhhab as-sahih. Jadi ada mengatakan tak perlu lagi mengulang untuk menyebutkan haji atau umrah fima yati ba'da dzalika yang akan datang kalau sudah talbiyah menurut mazhab yang pilih. Artinya kalau sudah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, sudah tadi nawaitul hajja atau nawaitul umrata, tak perlu lagi mengulangi sesudah itu. Tapi ada mengatakan sebaiknya juga labbaik Allahumma bi hajjatin, labbaik Allahumma bi umratin. Saya kira inilah yang dibaca kalau kita akan pada saat melaksanakan haji atau umrah. Jadi hanya membedakan bacaannya hampir sama, doa-doanya yang membedakan niatnya saja. Allahumma labbaika bi hajjatin, Allahumma labbaika bi umratin, atau nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala, atau nawaitul umrata wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian mengatakan wa lam anna talbiyata sunnah law taraka sahha hajjahu wa umratu wa la syai'a fi. Saya kira insyaallah kita sambung pada minggu depan, ada halangan. Tapi saya kira sudah masuk bulan puasa. Masuk, tidak lagi. Tidak lagi pengajian atau masih? Oh, masih. Ya. Jadi kita sambung lagi insyaallah pada halangan. Mari kita tutup dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarat al-ardha bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarat al-ardha bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin al-muslimin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na 'allimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na 'allimna. Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.